Mereka pemilik masa depan, dan kita berbicara tentang pilpres, pemilu untuk menentukan arah Indonesia ke depan. Dan anak-anak muda adalah pemiliknya, jadi kita harus mendengar mereka, harus tahu apa yang menjadi aspirasi, dan sebisa mungkin kita merespon dengan kebijakan-kebijakan sesuai dengan kebutuhan anak muda. Hal lain yang tadi tidak muncul, tapi biasanya selalu muncul, kan lapangan pekerjaan. Oke, mungkin jika berbicara tentang akademisi, jika memang dibandingkan dengan calon yang lain, mungkin Pak Anies tetap yang terbaik. Bukan berarti yang berdua atau yang lain itu yang terburuk, tapi untuk ketika kita berbicara akademisi, tentunya Pak Anies yang terbaik. Karena yang berdua tadi mereka memiliki kelebihan tersendiri, gitu. Nah, untuk pertanyaan yang di awal tadi, kita siap untuk membantu, untuk bersosialisasi ke depannya selama kita mendapatkan undangan untuk melakukan hal itu, Pak. Nggak adil bagi lawan Anies kalau Anies menang 80%. Kita hanya butuh 51%. Itu populasi. Jadi seolah-olah ini semacam ruang. Mungkin ini layar KPU nanti di sini. Jadi apa namanya itu false situation room itu. Kalau orang mau dikalkulasi itu, dia lihat tol pertama, cengkrengan pertama, Ganjar, stop. Prabowo, stop. SBSI 92 nyatakan dukungan dan komitmen menangkan Anies jadi Presiden 2004-2029. Serikat Buruh Sejahtera Independen SBSI 92 dalam rapat koordinasi nasional khusus Rakornasus di Jakarta Jumat 25 Agustus 2023 menyatakan sepakat untuk melakukan perubahan yang keadilan dan mengganti pemerintahan tingkat nasional. SBSI 92 mendukung dan memenangkan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden RI tahun 2024-2029, kata Sekjen SBSI 92, Asep Jamaluddin yang membacakan pernyataan hasil Rakornasus. Ditegaskan Asep, keputusan tersebut berlaku untuk seluruh perangkat SBSI 92 dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau kota, pengurus komisariat tingkat pengurusan, sampai kepada seluruh anggota. Sementara Ketua Umum SBSI 92 Sunarti dalam wawancara dengan wartawan berharap jika kelak terpilih Anies mampu mengubah Omnibus Law Cipta Kerja. Hasil Rakornasus SBSI 92 itu langsung diserahkan kepada Sudirman Said, anggota tim 8 kepercayaan Anies Baswedan. Sudirman Said dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan SBSI 92. Ia menyampaikan komitmen Anies Baswedan untuk memperbaiki kondisi buruh di tanah air, utamanya menyangkut kesejahteraan dan jaminan sosial sepanjang hayat bagi kaum buruh. Untuk Pak Anies, berpesan agar dukungan kepada beliau tidak berhenti di Rakornasus, tapi harus digaungkan hingga ke lingkungan keluarga para buruh dan lingkungan sekitarnya. Sudirman menyatakan dukungan ini merupakan rangkaian dari dukungan kalangan buruh yang sudah memberikan pernyataan sikap dan memberi angin segar bagi pemenangan Anies Baswedan. Hadir dalam kesempatan itu para pengurus SBSI 92 dari tingkat nasional, provinsi, dan juga perwakilan beberapa serikat buruh. Rakornasus mengangkat tema memperkuat komitmen dan mentalisasi organisasi untuk bergerak menuju perubahan yang berkeadilan dan diselenggarakan khusus untuk membahas dukungan capres SBSI terhadap Anies Baswedan. Untuk pandangan tentang Pak Anies tadi, salut ke Pak Anies. Sebagai anak
anak muda zaman now, tentu kita harus tetap menjaga kewarasan atau bahasa anak jakselnya nih, mental health. Nah, ngomongin soal mental health nih, Anies Baswedan yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta tentu telah melakukan berbagai program dan kebijakan yang pro anak muda yang emang kadang masih galau dengan masa depan. Mendukung mental health anak muda itu bukan cuma mendukung ketika sudah jadi masalah, tapi yang penting juga meringankan beban pikiran sejak awal. Bantu sediakan hunian terjangkau, transportasi publik nyaman dan murah, mudah dapat pendidikan dan pekerjaan, serta jaga kualitas udara yang baik. Jamin kebebasan berpendapat, sediakan ruang publik buat healing dan interaksi. Bahkan bantu pengobatan orang tuanya yang kesulitan. Intinya nih, jaga iklim dan suasana yang mendukung kesehatan mental bikin lebih tenang. Tuh kan, Anies Baswedan mah udah keren kinerjanya, udah pro banget sama anak-anak Gen Z kayak kita. Jadi saya rasa bahwa sekarang itu masyarakat, apalagi mahasiswa, para petani, tokoh politik begitu kan, ya, bahkan di kalangan tokoh-tokoh ulama, ya, tidak menutup kemungkinan dia mendukung Anies Baswedan begitu kan. Soal ditanya Anda mendukung siapa? Ya tetap banyak yang mendukung Anies Baswedan. Itu dah akar rumput mereka begitu kan. Karena apa? Anies Baswedan itu salah satu begitu calon presiden yang berangkat di kalangan akademis satu sisi, berangkat dari orang biasa, berangkat dari rakyat kecil begitu kan. Tidak menjadi apa-apa. Coba bayangkan Prabowo dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar masih sekarang menjadi gubernur. Dia tidak memundurkan diri. Pak Prabowo menjadi menteri, tidak memundurkan diri, makan uang rakyat di situ begitu ya. Sana sini bisa saja begitu kan ya, melakukan fasilitas-fasilitas yang kemudian dipakai untuk rakyat begitu kan, untuk kepentingan mereka pribadi begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Jadi kalau gentle, kalau menurut saya pribadi mundur saja begitu kan ya, menjadi menteri ya, menjadi gubernur di situ begitu, dan adu gagasan di situ dan adu elektabilitas ya kan. Anies Baswedan tidak menjawab apa-apa ya, elektabilitas nomor 3 katanya di lembaga survei, tapi kenyataannya di masyarakat nomor 1 begitu ya.